Nah, ini hasil seleksi administrasi CASN tahun 2023 sudah muncul, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada keterangan MS memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat. Jadi ini adalah cara mengecek terkait hasil seleksi administrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi terkait pengumuman hasil seleksi administrasi di hari ini, teman-teman ya. Di hari ini tanggal 15 Oktober sesuai dengan jadwal dari BKN. Nah, buat teman-teman semua untuk mengetahui peserta tersebut atau rekan-rekan itu memenuhi syarat terkait dokumen yang diupload atau TMS ya. Mau mengetahui TMS atau MS, kita bisa mengecek melalui akun yang sudah kita buat. Dan kita juga bisa mengecek secara kolektif, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat terkait peserta misalnya P1 yang memenuhi syarat, P1 memenuhi syarat, P2 yang tidak memenuhi syarat karena scan transkrip asli tidak terunggah. Yang terunggah itu adalah fotokopi. Terus ada P2 misalnya TMS juga karena ijazah dan transkrip asli yang diunggah pendidikannya yaitu D2 dan A2 PGSD dan ini lengkap teman-teman ya. Di sini juga ada P3 ijazah yang diupload fotokopian. Nah, itu secara kolektif. Nanti kita cek secara lengkapnya teman-teman ya. Nah, untuk mengecek melalui akun, nah kita tinggal login saja masuk di sini teman-teman ya. Dan untuk akun yang admin buka ini belum muncul di sini terkait pengumuman apakah MS atau TMS ya teman-teman ya, tapi harapannya semoga saja memenuhi syarat. Nah, jika memang sudah keluar di akun tersebut ya, karena mungkin tidak bersamaan atau seperti apa, nah nanti akan muncul kalimat seperti ini, jika memenuhi syarat. Nah, ini ya, selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Nah, ini contohnya ya, ini muncul seperti ini, ada ucapan selamat teman-teman ya. Nah, jika TMS, nah itu muncul juga seperti ini. Mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, ijazah dan transkrip tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi ijazahnya dan transkrip nilainya itu tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Misalnya, dia itu ijazahnya S1 pendidikan matematika, tapi dia memilih S1 misalnya pendidikan fisika. Itu kan tidak linear teman-teman ya, tidak sesuai dengan kualifikasi. Berdasarkan linearitas juga itu tidak linear. Nah, makanya dia di TMS kan. Jadi ini alasan TMS-nya jelas ya. Jadi ini perbedaan untuk akun yang memenuhi syarat atau dikatakan MS. Nah, ini kalau ini contohnya MS dan kalau ini adalah TMS. Nah, jika teman-teman misalnya mengecek akunnya, tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Jika TMS, nah teman-teman bisa melakukan sanggah, itu nanti dimulai pada tanggal 19 ya. Setahu admin tanggal 19. Nah, terkait ini contohnya form terkait untuk menyanggah persyaratan yang tidak terpenuhi. Nah, di sini nanti dijelaskan. Misalnya terkait ijazahnya yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, itu nanti juga akan muncul di bagian sini, persyaratan yang tidak terpenuhi. Nah, ini juga akan dijelaskan di sini, teman-teman ya. Dan ijazah tersebut nanti juga akan teman-teman lihat di bagian dokumen ini. Nah, kita bisa mengklik ini, lihat apakah benar kita salah dalam mengunggah atau seperti apa. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi jika memang sudah benar, sudah sesuai dengan dipersyaratkan, nah silahkan di sini di alasan sanggah ini sampaikan penjelasannya secara lengkap, singkat, dan padat. Begitu ya, lengkap, singkat, dan padat. Dan mudah dimengerti lah bahasanya seperti itu. Bagaimana cara teman-teman itu meramu kalimatnya sehingga mudah dipahami oleh para verifikator. Jika memang dokumennya di sini sudah benar. Tapi jika dokumen yang teman-teman upload memang tidak sesuai kualifikasi, ya percuma juga melakukan sanggah teman-teman ya. Karena itu sudah fix ditolak. Itu sudah fix ditolak teman-teman ya. Karena kesalahan tersebut adalah kesalahan dari peserta. Karena yang bisa disanggah itu adalah kesalahan daripada verifikator jika men-TMS-kan peserta, padahal peserta tersebut seharusnya
MS. Nah, itu boleh disanggah. Nah, selanjutnya, jika kita mengecek melalui akun, teman-teman ya, akun ini kan contoh kalau akun ya, kita cuma bisa melihat untuk akun kita, namun kita bisa melihat secara kolektif atau setiap nama, teman-teman ya. Nah, di sini misalnya pemerintah Kabupaten Jember, nah ini pengumuman di tahun 2022-nya, kita bisa lihat terkait pengumuman hasil seleksi administrasi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional atau JF guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember tahun 2022. Nah, ini nanti akan keluar pengumuman seperti ini di instansi yang teman-teman lamar. Jadi teman-teman silahkan cek nanti juga ya, atau sekarang bahkan dicek di instansi yang dilamar atau yang dituju. Lihat pengumuman seperti ini terkait MS atau TMS. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bagian bawah. Nah, itu akan disertakan link untuk lampirannya. Nah, di sinilah terdapat nama-nama peserta yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nah, contohnya untuk yang Jember ini kita buka, teman-teman ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, oke, kita lihat dulu dari atas. Nah, ini dia. Ini sama ya dengan yang di sini. Ini sama persis, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini, maka di sini diinformasikan secara jelas, teman-teman ya. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat adalah nama-nama yang terdapat dalam lampiran pengumuman ini. Nah, seperti itu ya. Peserta yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi dapat melihat verifikasi dokumen melalui, nah ini BKD, ini linknya kita bisa mengecek di sini, di link instansi yang kita tempati mendaftar, dan atau melalui portal SSJSN. Namun kalau SSJSN ini, admin kembali ingatkan, ini cuma per individu. Prioritas 2 atau P2 dan P3 yang dinyatakan memenuhi syarat, seleksi administrasi dapat mengikuti tahapan seleksi kompetensi. Jadwal seleksi kompetensi akan diinformasikan lebih lanjut. Selanjutnya, peserta yang tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi diberikan 3 hari untuk melakukan sanggahan yang dimulai tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022. Jadi pada waktu itu untuk sanggahannya dimulai pada tanggal 18 sampai dengan 20 November, rekan-rekan ya. Namun untuk 2023 ini dimulainya pada tanggal 19 sampai tanggal 21 Oktober. Dan sanggahannya, jika teman-teman ingin melakukan sanggah, kita tetap melalui akun kita ya, yaitu di portal SSJSN ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke poin 8. Di sini di poin 7 dulu ya. Sanggahan peserta dapat diterima apabila alasan sanggahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bukan kesalahan atau kelalaian dari pelamar. Jadi boleh melakukan sanggah atau sanggahannya diterima jika memang bukan kesalahan atau kelalaian dari pelamar, tetapi kelalaian atau kesalahan dari verifikator. Itu sanggahannya bisa diterima. Tapi jika kesalahannya dari peserta, ya mohon maaf aja teman-teman ya. Nah, selanjutnya peserta yang dinyatakan MS atau memenuhi syarat dapat mengikuti perkembangan informasi. Nah, teman-teman nanti akan diminta untuk memantau portal atau link atau website instansi yang teman-teman tempati mendaftar ya. Seperti di Jember ini, nah di sini diinformasikan terkait website untuk terus dipantau. Bisa juga melalui channel Telegramnya. Nah, ini Telegramnya. Nah, ini kita bisa lihat daftar peserta yang P1 ya, status prioritasnya P1 yang memenuhi syarat. Nah, ini dia. Nah, ini semuanya P1 diurut ya. P1 memenuhi syarat. Langsung kita coba cek ke P2-nya. Nah, jadi ini secara kolektif teman-teman ya. Maka kita akan melihat di sini semua peserta di satu instansi yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Oke. Nah, ini semuanya P1. Oke, kita scroll dulu. Ini semuanya P1, banyak sekali yang memenuhi syarat. Apalagi untuk tahun 2023 ini, P1 itu sebenarnya tidak perlu dicek lagi dokumennya. Nah, ini P2 juga memenuhi syarat.
Nah, ini P3. Nah, ini P3. Jadi ini contoh atau cara mengecek secara kolektif, teman-teman ya. Kita bisa langsung masuk ke website instansi yang kita tempati mendaftar seperti itu, atau instansi yang kita tuju pada saat pemilihan formasi. Oke, ini ada P3. Apakah P4 ada? Ya, tidak ada P4 ya. Nah, ini P3, P3 terus. Nah, ini ada masih ada lagi P1. Nah, selanjutnya di sini ada P2 yang dinyatakan TMS. Terus di sini ada P2, ada P3, ada P3 juga, di mana dokumen yang terupload surat keterangan lulus, bukan ijazah. Dan nah, ini dia upload itu SKL-nya ya, surat keterangan lulusnya. Padahal instansi tidak memperbolehkan hal itu. Ini juga ada P3. Nah, di sini juga ada keterangan MS memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat. Jadi ini adalah cara mengecek terkait hasil seleksi administrasi. Jadi ada dua, teman-teman ya, melalui akun SSCASN maupun melalui website instansi yang kita tuju. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.